Meskipun Xiao Yan tahu dari mulut tuannya, Raja Naga Emas, bahwa Su Suiying baru saja menggunakan kekuatan sumber api suci, dia benar-benar terkejut. Seperti yang kita semua tahu, api yang berbeda adalah kekuatan yang lahir di dunia ini, bahkan tiga api pertama di daftar api yang berbeda di benua Doqi tidak memiliki kekuatan sumber yang menakutkan. Kekuatan sumber yang menakutkan dari api suci biru ini, beku tahta itu benar-benar kuat dan keterlaluan. Bahkan di bagian terdalam dari reruntuhan, ada larangan menakutkan di kamar batu kaisar yang menekan kekuatan Kaisar Do bintang 4, dan api biru luar biasa, dan kemudian mayat dan kerangka yang ganas di udara secara instan, beku di bawah suhu yang sangat panas. Tertutup, bahkan kerangka seorang pria sekuat kaisar bisa dibekukan. Xiao Yan tidak bisa menahan kulit kepalanya kesemutan saat dia melihat penampilan ini. Bahkan jika aura mayat sengit yang berasal dari tulang kaisar tidak mencapai kekuatan kaisar pertempuran bintang 7, itu tidak akan terlalu rendah. Xiao Yan mengira bahwa api suci itu pasti tidak sederhana, tetapi dia tidak melakukannya, berharap bahwa asal api suci ini adalah kekuatan bahkan dapat membekukan aura mayat yang ganas. Anda harus tahu bahwa ki mayat yang ganas pada awalnya tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi karena terlalu banyak ki mayat, itu mengakar di udara untuk membentuk kelompok cahaya energi yang memancar, dan kelompok cahaya energi sebanding dengan bintang 5 Kaisar Do, listrik. Api suci bahkan dapat membekukan energi mayat ini, kekuatan api suci memang layak. Aku hanya tidak tahu apakah ada perbedaan antara api anehku dan api suci. Apa hal yang sama? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, dia cukup mengkhawatirkan dirinya sendiri. Api aneh dia percaya diri, tetapi tidak mungkin untuk berbicara langsung dengan Su Suiying tentang pertanyaan semacam ini, jika tidak dia akan diperlakukan seperti orang bodoh. Ketika api biru yang menakutkan menyerang, Xiao Yan juga merasa bahwa ruang di sekitarnya dipenuhi dengan panas yang menyengat. Aura mayat yang awalnya ganas langsung membeku di udara, dan balok es seperti es yang panjang muncul dari udara tipis di udara, dan kemudian kerangka itu juga membeku dengan erat. Di bawah suhu tinggi yang menakutkan, saya merasakan hawa dingin, yang masuk jauh ke dalam tulang saya. Bahkan energi dendam di sekujur tubuhnya diringkas menjadi kabut es. Untungnya, operasi tepat waktu Xiao Yan adalah karena dia diselimuti energi dendam sehingga api biru tidak akan menyerang kabut es. Seperti inilah seharusnya api suci yang sebenarnya. Tetapi jika gadis kecil ini menang, area beku akan menjadi lebih kuat. Sementara Xiao Yan tercengang, suara Raja Naga Emas tiba-tiba berdering di atas ring. Saya mendengar dari tuannya bahwa ada sesuatu yang belum terpecahkan oleh tuannya di sini, dan ada juga api suci. Mendengar kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan juga menantikan nyala api suci. Saat kekuatan api suci meletus di tubuh Su Suiying untuk meredakan krisis, perasaan lemah segera muncul dari tubuh, dan wajah merah cerah awalnya juga sedikit pucat. Dia menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk menekan kekuatannya, dan King Lian di bawah kakinya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan pada saat ini, seolah-olah dia memulihkan semangat juang di tubuh Su Suiying. Merasakan perubahan di tubuhnya, Su Suiying akhirnya memiliki beberapa ekspresi bergerak dalam mounya yang jernih. Berhasil, Su Suiying berkata lemah kepada Xiao Yan. Karena dia juga tahu bahwa meskipun sumber kekuatan pembekuan api sucinya kuat, dia tidak akan berhasil tanpa tipuan Xiao Yan. Sekarang kekuatannya telah ditekan terlalu banyak sejak dia memasuki reruntuhan. Kekuatan puncak Doudi tidak cukup untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari sumber api suci. Sekarang ini hanya dapat dianggap sebagai kekuatan palsu, api suci, tapi ini juga memberi banyak beban pada tubuhmu. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga menatap Su Suiying dengan wajah pucat, dan mau tidak mau bertanya, dan kemudian cincin di tangannya menyala, dan beberapa pil obat tingkat tinggi terbang ke arah Su Suiying dari udara. Su Suiying tidak munafik, dia membuka mulutnya setelah minum pil obat, dan langsung menelannya. Tepat setelah menelan pil obat, aliran energi yang sangat lembut terurai dari pil obat dan menyebar ke seluruh tubuh untuk menyehatkan tubuh yang sedikit lemah. Dengan matanya, dia bisa melihat sekilas bahwa pil ini bukan level rendah, dan sekarang berada di bagian terdalam dari reruntuhan, pasti ada beberapa misteri yang tidak diketahui, dan memulihkan kekuatan adalah hal yang paling penting. Oh, ada harta karun yang bisa menyerang dan bertahan. Tampaknya latar belakang gadis kecil ini tidak lemah. Melihat King Lian perlahan memancarkan kekuatan yang sangat murni yang memberi nutrisi pada Su Suiying,
bercokol di Xiaoyan Raja Naga Emas di atas ring itu juga sedikit terkejut, dan segera tersenyum, jari-jarinya sedikit mengayun ke udara, dan seberkas cahaya cemerlang langsung membungkus Xiaoyan. Berdengung, sinar cahaya membungkus Xiaoyan, dan Xiaoyan hanya merasa bahwa kekuatan yang kuat sedang memperbaiki semangat juang yang kelelahan di tubuhnya. Meskipun krisis langsung untuk sementara diangkat, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Kaisar akan memiliki trik, juga hati-hati untuk segera. Api biru dari teratai biru yang diinjak Su Sueying dengan liar bergerak ke arah tubuhnya, dan sinar cahaya biru muncul di tubuhnya. Saat ki pertempuran pulih sedikit, sinar cahaya yang melilit tubuh Xiao Yan juga menghilang. Pada akhirnya, bahkan pembangkit tenaga puncak Kaisar Dou Emperor Bintang 7 yang mati muncul, ambil barang-barang dan pergi dengan cepat, lebih baik tidak tinggal di sini, tempat hantu untuk waktu yang lama. Dendam lelah Su Sueying hampir pulih. Melihat tindakan Xiao Yan, dia juga mengikuti King Lian. Keduanya mengabaikan aura mayat ganas yang telah lama membeku menjadi es batu, dan kemudian berjalan lurus dari pintu masuk batu ke tempat kerangka itu berada. Saat dia mendekati skeleton Zhang Su, Xiao Yan merasakan hawa dingin yang menusuk, dan kemudian Xiao Yan langsung memanggil api aneh untuk menutupi tubuhnya untuk menahan kekuatan beku yang tersisa dari api suci. 10 langkah, 3 langkah, langkah kedua. 1 langkah, pupil Xiao Yan mengecil saat dia melihat kerangka beku dari jarak dekat. Kerangka putih giok asli tampak lebih kristal perak dan antimon setelah dibekukan, dan kabut darah merah darah yang dipancarkan oleh esensi darah di sekitar kerangka itu benar-benar membeku. Hati-hati, pasti akan ada masalah. Xiao Yan tiba-tiba menoleh dan menyapa Su Sueying. Lagi pula, reruntuhan Kaisar tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas, jadi dia harus berhati-hati. Aku akan memberimu darah dan mengeluarkannya. Aku akan membantumu, tapi hati-hati, kekuatan sumber api suci bukanlah masalah sepele. Su Sueying juga berbicara perlahan, tampaknya menggunakan kekuatan sumber api suci masih ada. Agak habis, Xiao Yan juga sedikit terkejut ketika mendengar ini. Awalnya, wanita ini sangat defensif tentang dia, tapi sekarang dia seperti ini. Tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini, dan segera melihat beberapa tetes darah di dada kerangka yang membeku. Mari kita lihat kemana kamu pergi sekarang. Xiao Yan melihat kerangka yang membeku di dalam dan di luar, dan setetes darah di dadanya. Perlahan berdetak, yang tampaknya memiliki kehidupan. Kekuatan sumbernya masih berdetak dengan jelas di bawah es. Meskipun kekuatan suci api telah banyak ditekan, itu juga kekuatan nyata dari api suci. Tetapi ini benar-benar menunjukkan kekuatan darah Kaisar. Xiao Yan juga terkejut dan berkata, setetes esensi darah ini diringkas oleh esensi seumur hidup dari pembangkit tenaga puncak Kaisar Dou Bintang 7, dan kekuatan mengerikan yang berasal dari esensi darah ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pembangkit tenaga listrik ini pembangkit tenaga setinggi langit. Tapi aneh, ketika saya melihat kerangka ini untuk pertama kalinya, sepertinya ada beberapa tetes esensi darah. Mengapa hanya ada 1 tetes sekarang? Xiao Yan melihat kerangka itu dengan matanya, dan baru saja akan mengulurkan tangan untuk mengambil esensi darah dari dadanya, dia merasakan jejak suhu yang sangat panas dari es batu. Melihat penampilan ini, jari-jari Xiao Yan yang telah mengulurkan tangannya juga langsung ditarik, dan kemudian api putih susu menutupi tangannya, dan dia meraung ke dada dengan kecepatan kilat. Bang bang bang. Ketika Xiao Yan baru saja menyentuh es batu kabut darah di lapisan terluar kerangka beku, dia merasakan bau seperti kematian dari kabut darah melalui kekuatan penyegelan es. Kekuatannya, saya merasakan suhu yang sangat panas dari kabut darah es batu, dan nyala api putih susu di tanganku tampaknya sedikit takut, dan kemudian aku meningkatkan kekuatan nyala api dan terus bergerak maju. Xiao Yan juga tidak peduli dengan suhu yang menakutkan, dia dengan paksa menerobos lapisan terluar es batu kabut darah, dan kemudian langsung menuju setetes darah di dadanya. Bang bang bang, ketika tangan putih susu Xiao Yan menyentuh lapisan kekuatan beku di dalam, rasa dingin datang dari hatinya, dan kemudian jari Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi es batu. Anda benar-benar mengabaikan api aneh saya. Xiao Yan juga sangat terkejut. Meskipun api suci Su Sueying berada di peringkat 23, kekuatan api di tubuhnya juga merupakan perpaduan dari 2 api baru dari 13 jenis. Api yang berbeda tidak sekuat yang pertama, dan tidak mungkin mereka begitu berbeda. Telapak tangan Xiao Yan yang terbungkus oleh api putih susu juga perlahan berubah menjadi balok es pada saat ini. Yang aneh adalah api putih susu itu tidak padam, masih berdetak.
Pergilah. Su Sueying juga menatap Xiao Yan dengan matanya yang indah, dan kemudian dia minum dengan ringan, dan segera lotus hijau yang diinjak oleh kaki gioknya berubah menjadi bola cahaya yang mengenai Xiao Yan secara langsung. Maaf, aku lupa memberitahumu bahwa kekuatan beku api suciku akan diserang oleh semua orang kecuali aku. Su Sueying juga berkata dengan lembut dengan sedikit permintaan maaf. Ketika kelompok cahaya di tubuh Su Sueying perlahan muncul di telapak tangan Xiao Yan, yang membeku menjadi es batu, Xiao Yan juga merasa bahwa rasa dingin di telapak tangannya menghilang seketika, dan dia tidak bisa menahan kerutan, dan kemudian dia tidak bisa menahannya, peduli tentang kekuatan api suci, langsung ambil esensi darah di dada kerangka. Ledakan, Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, lalu menatap Su Sueying dengan heran. Bagaimana mungkin? Tujuan Xiao Yan yang baru saja membungkus api putih susu di telapak tangannya adalah untuk mengisolasi kekuatan api suci, dan kemudian mengambil esensi darah dari dada kerangka itu, tetapi hal yang aneh adalah telapak tangan Xiao Yan benar-benar menembus esensi darahnya. Mata Su Sueying bergerak sedikit, tampaknya memikirkan sesuatu. Tuan, ini, Xiao Yan juga sangat tidak percaya, tetapi dia tidak panik, dan buru-buru meminta bantuan tuannya Jin Longqing. Kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Jika darah kaisar begitu mudah didapat, apa darah kaisar? Ini adalah darah dari puncak kaisar yang bertarung dengan bintang 7. Raja Naga Emas juga melihat yang satu, Xiao Yan dengan wajah bingung tidak bisa menahan tawa. Esensi darah yang dipadatkan oleh pembangkit tenaga puncak kaisar Do bintang 7 sudah memiliki tingkat kecerdasan yang sama dengan pil obat. Apakah Anda melihat beberapa tetes esensi darah ketika itu baru saja menyatu dengan sebagian dan kemudian di atas kerangka? Ya, mendengar tuannya mengatakan ini, Xiao Yan tidak bisa tidak mengingat bahwa dia sepertinya telah melihat beberapa tetes esensi darah di dada kerangka tadi, mengapa hanya ada satu tetes sekarang? Itulah trik yang dibuatnya untuk melindungi dirinya sendiri. Jangan khawatir, sepertinya ada sesuatu pada gadis kecil ini yang benar-benar membutuhkan setetes darah ini. Raja Naga Emas juga memperhatikan Su Sueying dengan cermat dan berkata, mendengar apa yang dikatakan tuannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap setetes esensi darah di dada kerangka itu. Darah merah darah perlahan-lahan berenang di dada kerangka yang kosong. Xiao Yan juga tidak percaya pada kejahatan dan mengambil esensi dan darah, tetapi telapak tangannya langsung menembus esensi dan darah. Saya akan mencoba. Su Sueying melangkah maju perlahan dengan kaki gioknya di Qinglian, dan kemudian mengangkat tangan gioknya yang ramping untuk mengambil esensi darah di dada kerangka itu. Bum bum bum. Apa yang dibayangkan Xiao Yan untuk menembus masa lalu tidak ditemukan, tetapi pemandangan aneh muncul. Ketika esensi darah merah darah mengenai tangan giok Su Sueying, itu melompat dengan keras, dan kemudian menjadi tenang dan perlahan-lahan berbaring di tangannya. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Su Sueying melihat setetes esensi darah merah darah di telapak tangannya dan tidak bisa menahan senyum, menunjukkan senyum yang cukup untuk memikat semua makhluk resonansi yang sama. Tuan, ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening, melihat sikap Su Sueying, setetes darah ini pasti akan menyebabkan konflik, apakah itu masih akan menjadi pertarungan pada akhirnya? Yanzi kecil aku akan memberikan setetes darah ini kepada gadis kecil ini. Menurut pendapatku, aku memiliki hubungan yang baik dengan gadis kecil ini sekarang, dan kamu akan dapat kembali dan mengambil beberapa yang asli setelah kamu cukup kuat. Hal-hal yang menjadi milikmu akan jauh lebih mudah bagimu dengan bantuannya. Setelah berbicara, Raja Naga Emas tetap diam, seolah-olah dia takut bocor. Xiao Yan juga mengerti bahwa tuannya, Raja Naga Emas, adalah untuk kebaikannya sendiri. Jika ada beberapa misteri, lebih baik tidak mengetahui apakah dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, jika tidak maka akan menyebabkan bencana pembunuhan. Tidak masalah, Xiao Yan juga berjuang keras, dan sekarang dia dan Su Sueying acuh tak acuh, karena jika mereka bertarung sekarang, dia belum tentu menjadi lawan Su Sueying, belum lagi Xiao Yan juga telah melihat kekuatannya, dari sumber Sheng Yan. Esensi darah kaisar mengandung kekuatan kehidupan senior ini. Jika dia bisa menyerapnya kali ini, kekuatannya pasti akan meningkat banyak. Xiao Yan masih berpikir dalam hati. Hati Xiao Yan tergerak, dan dia melihat setetes darah merah darah yang muncul di telapak tangan Su Sueying. Begitu setetes darah ini muncul, energi dari langit dan bumi di sekitarnya rusuh. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa Su Sueying adalah pemimpinnya di tengah,
Ruang di ruang batu ini radiusnya 100 kaki, dan tampaknya semua energi telah melarikan diri jauh. Seperti yang diharapkan dari darah kaisar, dia benar-benar mendominasi sedemikian rupa. Merasakan adegan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Ini adalah pertama kalinya dia melihat energi yang begitu mendominasi, bahkan energi langit dan bumi pun tersingkir. Meskipun agak lancang, aku harus mendapatkan darah kaisar. Su Sueying juga mencoba untuk mendapatkan kembali sikap kerasnya, dan kemudian menatap wajah Xiao Yan yang kesakitan dan berkata, "Tapi sebagai harga, aku bisa berjanji padamu tentang perjanjian klan Xiao yang ingin kamu ketahui.